Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendol. Kita langsung saja kembali ke Mbak Stefani. Mungkin Mbak Stefani juga sering kali mendengar dan mendapatkan pasien yang datang ketika sedang berkonsultasi, tidak adanya kehadiran seorang ayah dan seorang ibu menjadi faktor yang bisa memicu anak-anak tersebut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau kesehatan mentalnya terganggu. Seperti apa sih Mbak sebenarnya peran orang tua itu, apakah sangat memang seberpengaruh itu? Seperti apa? Ya. Ini setiap manusia itu kan mereka punya kebutuhan ya. Nah, salah satu kebutuhan yang manusia punya itu adalah kebutuhan akan rasa sayang, afeksi, rasa aman gitu ya. Dan itu memang dipenuhi oleh orang tua seharusnya, idealnya. Seharusnya ya Mbak ya. Gitu. Nah, ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kayak kita aja, kita butuh makan, kita lapar. Terus kita belum menemukan makanan, di ruang makan nggak ada makanan. Kita cari nggak, makan apa ya? Kita buka kulkas, cari dong ya. gitu kan. Oh, di kulkas nggak ada juga. Mungkin kita pergi keluar rumah ke warung. Nah, itu juga yang terjadi pada anak-anak kita. Ketika mereka tidak dapat kebutuhan afeksi, kebutuhan rasa aman dari orang tua. Gitu. Mereka akan cari siapa yang bisa memenuhi kebutuhanku akan afeksi, akan rasa aman gitu. Sehingga makanya mungkin kita lihat di media sosial banyak ya gitu, fatherless, akhirnya anak perempuan ini tumbuh menjadi perempuan seperti apa. Sering kali gitu terjadi kan, ya Mbak ya. Contohnya seperti itu. Nah, tapi selain kebutuhan afeksi dan juga rasa aman, orang tua juga sebetulnya punya peranan yang penting untuk menanamkan aturan, batasan, kontrol ya, baik dari aturan di rumah atau mungkin nilai-nilai spiritual dari agama gitu. Nah, ketika kontrol itu tidak diberikan atau tidak dapat anak ini dari orang tua gitu ya, itu kan kebutuhan itu nggak ada remnya, istilahnya gitu ya. Mereka jadi mungkin nggak tahu, nggak paham, oh kalau aku melakukan ini untuk memenuhi kebutuhanku itu tuh salah. Mereka nggak ngerti karena nggak paham, karena nggak tahu, nggak pernah dikasih tahu gitu. Sehingga peran orang tua lagi-lagi menjadi sangat penting ya untuk pembentukan karakter anak ke depannya gitu. Ketidakhadiran secara psikologis ya, bukan hanya secara fisik. Orang tua baik ayah maupun ibu tuh menjadi penting buat perkembangan si anak itu ke depannya. Ini kita memang temanya kesehatan mental remaja, tapi ternyata banyak aspek, banyak faktor, terutama orang tua ini terus dibahas ya Bang Surya ya. Iya, ini bukan akhirnya jadi bukan memojokkan sebenarnya ya. Karena banyak sih orang tua yang akhirnya aku melakukan ini demi hidup yang lebih baik. Betul. Aku udah memenuhin semuanya gitu kan. Secara materi saya usaha, kadang saya coba buat libur juga dan segala macam. Tetapi kenapa bagian orang tua itu jadi paling sering dibahas adalah karena di sini intervensi yang paling mungkin, yang peluangnya itu makin besar ada. Tapi ketika kita bicara tentang misalnya tadi lingkungan, sistem pendidikan dan segala macam, itu impact-nya mungkin akan terasa lebih kecil untuk si individu-individu ini. Makanya bahasan topik-topik tentang parenting itu sangat banyak sekali dibahas gitu. Karena itu yang paling probabilitasnya lebih besar nih untuk melekat ya Bang ya. anak-anak. Terlepas dari lingkungan, terlepas juga dari orang tua, kita lepaskan dulu yang ini ya Bang ya. Kita bahas tentang self control di diri sendiri. Sebenarnya remaja itu harus seperti apa sih supaya tidak salah jalan gitu. Walaupun kan banyak juga ya Mbak Stefani ya yang tidak ada sosok orang tua dan mereka bisa survive, mereka bisa bertahan seperti itu. Iya benar. Jadi memang secara potensi anak-anak remaja ini kan bertumbuh. Nah,
potensi itu ada yang berkembang, ada yang tidak. Ada tergantung tadi stimulasinya, bagaimana pendidikan ataupun insight-insight dia dapat dari lingkungannya. Nah, seharusnya dengan besarnya tuntutan tanggung jawab tugas perkembangan, si remaja diharapkan memiliki fungsi kontrol yang baik. Karena ketika dia punya kontrol yang baik, dia bisa belajar, dia bisa adaptasi, dia bisa meraih hal-hal yang lebih baik itu dengan cara yang lebih optimal. Tetapi ketika fungsi kontrolnya nggak bagus gitu kan, akhirnya niatnya mau belajar nih gitu kan, akhirnya karena kontrolnya nggak bagus dan sebenarnya beda main atau ngikutin perilaku yang nggak baik, akhirnya fungsinya nggak tepat dan dampaknya ke masa depannya gitu. Makanya melatih anak-anak dengan kontrol yang baik itu adalah salah satu tugas sama-sama untuk di fase remaja juga. Karena ya tadi sebenarnya kalau remaja ini lagi pengen semuanya kan, pengen eksplorasi, pengen dicobain semuanya gitu pengen ya. ini, makanya tadi kadang lihat teman, ngerasa teman-teman itu adalah yang paling menyayangin aku, paling pengertian. Nah, belum lagi ngerasa di kelompokku tuh aku dirasa dihargain, aku punya power yang besar, ya akhirnya akan terbentuk kan perilaku-perilaku yang tidak diinginkan juga kadang-kadang. Gitu. Baik, Mbak Stefani, kita menilik dengan remaja-remaja yang mungkin sudah ada pengalaman yang tidak mengenakan, seperti mungkin jadi korban ya, ataupun pelaku. Biasanya penanganan seperti apa yang diberikan, Mbak Stefani, kalau dari pandangan psikolog? Apa yang harus kita lakukan? Oke, biasanya satu pesan mungkin yang suka saya sampaikan entah ke korban atau ke pelaku gitu ya, yang mana mereka tadi sudah punya pengalaman negatif gitu ya, pengalaman buruk dalam hidupnya. Karena namanya remaja, hidup mereka tuh masih panjang. Betul kan? sekali. Jadi jangan sampai hidup mereka tuh terhenti hanya karena masalah ini gitu. Hidupmu masih panjang ya, fokuslah ke depan gitu ya gitu. Biasanya saya suka sampaikan begitu. Kenapa? Karena ketika korban katakanlah masih terus gitu tidak memproses lukanya dan sebagainya, masih fokusnya pada masa lalu, ya mereka hidupnya di situ aja, Akan stuck di situ saja ya, Mbak. gitu. Sementara waktu berjalan loh, umur berjalan, teman-temanmu udah jadi apa misalnya begitu gitu kan. Jadi ayo kita fokusnya ke depan gitu ya. Harga dirimu seutuhnya itu tuh nggak ditentukan oleh apa yang terjadi kemarin. Tapi dirimu itu ditentukan apa yang kamu putuskan untuk lakukan hari ini gitu. Sehingga kalau mereka tahu nih, oh iya aku masih punya tujuan, katakanlah cita-citaku ingin jadi dokter, ingin jadi polisi misalnya gitu. Mereka bisa memfokuskan energi mereka arahnya ke sana gitu kan. Gitu. Karena memang pengalaman itu adalah pelajaran terbaik ya, Mbak Stefani dan juga Bang Surya. Baik, kita akan lanjutkan, tapi setelah jeda pariwara berikut ini pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Berendam.